Shalom, jemaat Smart People Church. Di kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih sebelum saya akan memulai sharing ini. Saya berterima kasih untuk semua tim dari Smart People Church, semua tim pengembalaan, semua tim yang di balik layar Smart People Church. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan untuk kali ini. Pada siang hari ini, sebelum saya memulai sharing, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Rafael Nugroho, saya berdomisili di Surabaya, dan pada saat ini puji Tuhan diberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi wakil gembala di sebuah gereja di Surabaya. Sebelum saya memulai sharing saya pada siang hari ini, mari saya undang Bapak dan Ibu jemaat dari Smart People untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami yang mendengar. Biar firman-Mu ini menjadi Tuhan kekuatan untuk setiap kami yang mendengarkan pada siang hari ini, dan biarlah firman-Mu berbicara untuk setiap kami. Biar firman-Mu Tuhan membenahi hidup kami, biar melalui firman ini Tuhan, hidup kami makin hari makin selaras dengan Engkau, hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan, kalau aku boleh berbagi firman-Mu untuk Smart People Church. Berkati setiap pendengar yang mendengarkan, berkati setiap tim di balik layar dari Smart People Church ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas sebuah tema yang nantinya akan menjadi sebuah seri khotbah. Tema yang akan saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu adalah Tuhan bertahta. Bapak dan Ibu, tentu kita sebagai orang Kristen, kita sudah tidak asing dengan kata-kata Tuhan bertahta. Karena dari sekolah minggu sampai kita dewasa, ada begitu banyak lagu-lagu pujian yang menyatakan tentang Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Itu tentu kita sudah tahu, kita sudah sering kali dengar. Tapi biar siang hari ini, setiap kita yang mendengar, kita menjadi di-refresh kembali. Apa yang menjadi maksud Tuhan bertahta? Apa yang menjadi maksud bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita? Pada pagi hari ini, di seri khotbah ini, di seri sharing ini, saya mau membagikan bahwa Tuhan bertahta atas gerejanya. Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata Tuhan bertahta, tentu saja kita sudah nggak asing. Dan kalau kita mendengarkan kata-kata Tuhan bertahta, maka kita akan bisa membayangkan bahwa Tuhanlah yang menjadi raja, Tuhanlah yang menjadi pemimpin, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau ketika kita hari ini, pada siang hari ini kita membahas Tuhan bertahta atas gerejanya, berarti yang akan menjadi poin utama kita pembahasan pada siang hari ini adalah Tuhan itu berkuasa penuh, Tuhan bertahta penuh atas gerejanya. Kenapa pada seri yang pertama ini saya membahas tentang Tuhan bertahta atas gerejanya? Karena Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang Tuhan bertahta, saya ingin bahwa setiap kita menyadari bahwa hal yang pertama yang ingin Tuhan lakukan, hal yang pertama yang Tuhan ingin supaya Tuhan bertahta itu adalah di gerejanya. Tuhan bertahta atas gerejanya. Kenapa? Karena gerejanya adalah objek kasihnya Tuhan, Bapak dan Ibu. Karena itu pada pagi hari ini, ketika kita mendengar sebuah tema Tuhan bertahta atas gerejanya, kita harus perlu dengan hati-hati. Gerejanya itu siapa? Nah, Bapak dan Ibu, seringkali ketika kita mendengar kata gereja, ketika kita mengasumsikan gereja, itu seringkali kita mengkonotasikan gereja itu dengan gedung, dengan fasilitas, dengan semua pernak-pernik di dalam gerejanya. Tentu ketika kita membayangkan gereja, kita membayangkan gereja tempat di mana mungkin kita digembalakan. Kita membayangkan gedung gereja di mana kita setiap minggu mungkin beribadah. Nggak salah Bapak dan Ibu, tapi kurang begitu tepat.
ketika kita mendengar gereja, yang Tuhan maksud gereja itu bukan gedung. Ketika Tuhan bertahta atas gerejanya, itu bukan bicara tentang Tuhan bertahta atas gedungnya, atas fasilitasnya, tidak. Tapi saya percaya bahwa ketika kita membahas tentang Tuhan bertahta atas gerejanya, Tuhan bertahta atas orang-orang yang di dalamnya. Gereja itu bukan bicara tentang gedung, Bapak dan Ibu. Gereja bukan bicara tentang semua fasilitas, semua pernak-pernik yang ada di dalam gereja itu. Tapi yang jadi gereja itu adalah saya dan Bapak dan Ibu yang sedang mendengar firman ini. Gereja bukan bicara tentang fasilitasnya, tapi gereja bicara tentang orang-orang di dalamnya. Orang yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat, itulah gereja Tuhan. Karena itu, Bapak dan Ibu pada siang hari ini, ketika Bapak dan Ibu mendengar tentang Tuhan bertahta atas gerejanya, hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah Tuhan itu bertahta atas setiap kita, pribadi-pribadi manusia. Karena kitalah gerejanya. Kitalah objek kasihnya Tuhan, Bapak dan Ibu. Tuhan tidak pernah mati untuk gedung. Tuhan tidak pernah mati untuk fasilitas di dalam gedung gereja kita. Tuhan tidak pernah mati untuk pernak-pernik yang ada di dalam fasilitas gereja kita. Tapi yang jadi kebenarannya adalah Tuhan mati untuk setiap kita, pribadi-pribadi di dalam gereja. Kitalah gerejanya, Bapak dan Ibu. Karena itu, Bapak dan Ibu, apa yang menjadi isi hati Tuhan itu adalah tentang jiwa-jiwa, tentang orang-orang yang di dalam gedung gerejanya. Saya mengatakan ini bukan berarti gedung gerejanya, fasilitasnya terus nggak penting, bukan itu yang jadi poin saya. Tapi yang jadi poin saya pada siang hari ini adalah Tuhan itu tidak pernah, dalam tanda kutip, Tuhan itu nggak pernah sibuk dengan fasilitas, Tuhan nggak pernah sibuk dengan pernak-pernik gereja. Yang menjadi isi hati Tuhan, kalau Bapak dan Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, yang menjadi isi hati Tuhan selalu tentang jiwa-jiwa, selalu tentang manusia, selalu tentang apa yang ada di dalam gerejanya, yang dalam komunitas. Karena itu Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa gereja hari ini adalah mempunyai sebuah mandat. Gereja itu kepunyaan Tuhan. Karena itu harusnya gereja itu melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu Bapak dan Ibu, saya rindu bahwa setiap kita pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa gereja itu bukan gedungnya. Kita terkadang mungkin hari-hari ini ketika kita lihat gereja, kita nggak lagi lihat gereja sebagai kumpulan orang-orang yang percaya. Mungkin hari-hari ini kita melihat bahwa gereja itu sebagai gedung yang megah, gedung yang mewah, gedung yang ada banyak beribu-ribu orang datang. Tapi saya percaya bahwa gereja yang sejati adalah kita, orang-orang yang di dalamnya. Karena itu Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini Tuhan bertahta atas gerejanya. Itu menandakan bahwa Tuhan sebenarnya bertahta penuh atas seluruh kehidupan kita. Harusnya itu yang menjadi poin utama kita hari-hari ini. Di era sosial media, di era digital sekarang ini, tentu kita tidak bisa membatasi arus informasi. Arus informasi sudah sangat begitu banyak di sosial media. Ketika kita lihat ada begitu banyak hari ini gereja-gereja berlomba-lomba bikin konten untuk menarik minat, untuk atau sekedar mempromosikan acara program di gereja. Nggak salah Bapak dan Ibu, nggak salah. Tapi saya mau pada siang hari ini ketika Bapak dan Ibu mendengar, mari kita sama-sama belajar apa gereja. Apa yang menjadi objek kasihnya Tuhan, yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Bapak dan Ibu, pada siang hari ini izinkan saya untuk share makna dari gereja. Saya akan kerucutkan lagi pembahasan ini, bukan hanya gereja sebagai kumpulan, gereja sebagai kita pribadi, tapi saya akan bahas gereja sebagai komunitas, Bapak dan Ibu. Karena itu saya rindu bahwa setiap kita, ketika kita mendengarkan firman ini, kita akan kembali lagi dalam semangat mula-mula gereja pada waktu kalau kita lihat gereja di Perjanjian Baru, di mana kita akan lihat hidup jemaat di gereja mula-mula. Saya rindu bahwa hari-hari ini kita pun
gereja Tuhan di masa yang sekarang juga mengalami semangat yang sama. Gereja yang berfokus, yang hanya kepada Tuhan. Karena itu, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share sebagai pemula di seri ini Tuhan bertahta. Izinkan saya share yang pertama kali, Tuhan bertahta atas gerejanya. Karena itu saya akan mengerucutkan bahwa Tuhan bertahta atas kita gereja sebagai komunitas. Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata gereja, tentu kita tidak bisa mengacuhkan bahwa gereja itu adalah sebuah komunitas. Gereja adalah kumpulan di mana orang-orang yang tergabung dalam sebuah komunitas. Bapak dan Ibu, kalau kita baca di Perjanjian Lama, Tuhan itu selalu memakai komunitas untuk menjadi percontohan di masyarakat sekitar. Dari Perjanjian Lama, Tuhan pakai kehidupan keluarga Nuh, Tuhan pakai keluarga Abraham, Tuhan pakai keluarga Ishak, Yakub sebagai apa? Sebagai percontohan. Jadi kalau kita membahas gereja, harusnya kita juga ikut ambil bagian dalam sebuah komunitas. Saya percaya Bapak dan Ibu yang mendengar sharing ini, mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, tergabung dalam sebuah komunitas gereja. Karena itu Bapak dan Ibu, ada rencana Tuhan atas komunitas, atas kumpulan orang-orang percaya. Karena itu Bapak dan Ibu, pada waktu di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan bergerak secara komunitas. Tuhan bergerak dari Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru. Tuhan tuh bergerak atas gerejanya, atas komunitasnya. Bapak dan Ibu kalau baca di Perjanjian Baru, Tuhan melihat cara hidup gereja mula-mula. Tuhan bahkan tidak segan untuk menegur cara hidup jemaat, cara hidup gerejanya, cara hidup jemaat di Perjanjian Baru. Kita tentu nggak asing lagi dengan yang namanya jemaat-jemaat di Roma, Galatia, Filipi, Korintus, Kolose. Kita sudah nggak asing dengan nama-nama jemaat itu. Dan kita bisa lihat bahwa penulisan-penulisan di Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru, dari kitab Matius sampai Wahyu, itu bicara tentang hidup jemaat. Kita bisa lihat bahwa Paulus pun juga menulis beberapa, bahkan kalau bukan beberapa, mayoritas dari Perjanjian Baru. Paulus menulis untuk jemaat di Korintus, di Filipi, Kolose. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu juga apa yang menjadi cara hidup komunitas, cara hidup berjemaat, itu menjadi salah satu poin utamanya Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, saya percaya yang namanya komunitas rohani. Saya mempercayai yang namanya komunitas orang-orang beriman. Kenapa? Karena ketika kita ada dalam satu komunitas, di situ ada budaya saling, Bapak dan Ibu. Saling menguatkan, saling mendukung, saling support. Kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan kekuatan, pada waktu dia datang ke komunitas, harusnya mereka mendapatkan itu. Karena itu, mari sama-sama saya akan membahas tentang satu jemaat, yang jemaat ini adalah jemaat yang berkesan untuk Paulus. Mari sama-sama saya undang Bapak dan Ibu untuk membaca di Filipi 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Di Filipi 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Di sini Paulus berbicara gini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak dan Ibu, di Filipi 1 ayat 3 sampai 5 ini, Paulus itu sangat berkesan dengan jemaat Filipi. Kenapa? Kalau kita lihat, kenapa kok sampai Paulus ini berkesan dengan jemaat ini? Mari kita sama-sama baca di 2 Korintus 8 ayat yang 1 sampai ke-5. Kita akan lihat kenapa alasan Paulus itu berkesan dengan jemaat di Filipi. Di 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-5.
Di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak dan Ibu, kita mungkin seringkali sudah membaca ayat ini di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ke 5. Ini merupakan ciri-ciri jemaat di Makedonia. Siapa jemaat di Makedonia? Jemaat di Makedonia ini adalah jemaat Filipi, Tesalonika, dan juga Berea. Ketiga jemaat ini memiliki ciri-ciri yang menimbulkan kesan untuk Paulus. Jemaat ini memang kalau Bapak dan Ibu baca di firman Tuhan, jemaat ini bukan jemaat yang kaya secara materi. Tapi kita bisa lihat bahwa jemaat ini, jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea, itu memiliki ciri-ciri mereka meskipun mengalami penderitaan. Mereka meskipun mengalami berbagai penderitaan, tapi mereka sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Dan mereka itu kaya akan kemurahan. Mereka mungkin secara finansial mereka nggak kuat, Bapak dan Ibu. Tapi kita bisa baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Bagaimana Paulus itu sangat berkesan dengan jemaat ini. Kenapa? Karena mereka memberikan berkat untuk pelayanan Paulus itu bahkan melebihi dari apa yang bisa mereka kasih. Karena itu Bapak dan Ibu, saya pada siang hari ini saya akan membahas apa yang menjadi ciri-ciri dari jemaat di Filipi. Kita akan sama-sama belajar tentang jemaat ini. Tulisan Paulus untuk jemaat di Filipi. Saya rindu bahwa setiap kita, jemaat di masa yang modern ini, kita sama-sama meniru apa yang menjadi gaya hidup di jemaat Filipi. Pada waktu di jemaat Filipi ini mereka hidup dalam berbagai-bagai penderitaan. Tapi mereka tidak lupa. Mereka tetap support pelayanan Paulus. Karena itu buat Paulus jemaat ini sangat berkesan, Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, saya akan sama-sama akan membahas jemaat ini. Ada tulisan Paulus yang menjadi harusnya, saya rindu ini yang menjadi pola dalam komunitas rohani kita di era modern ini. Mari sama-sama saya undang untuk setiap kita buka di Filipi 2, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ini yang akan menjadi pembahasan kita siang hari ini, Bapak dan Ibu. Di Filipi 2, ayat yang pertama sampai yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ayat yang pertama sampai yang kelima ini. Saya mungkin nggak bahas semuanya, tapi saya akan bahas di poin-poin yang menurut saya penting, Bapak dan Ibu. Karena itu pada siang hari ini, saya rindu setiap kita pada waktu firman ini dibagikan, setiap kita mulai menyadari, bahkan setiap kita mulai memikirkan, apakah komunitasku, apakah gerejaku sudah melakukan hal yang seperti yang Tuhan mau. Bapak dan Ibu, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan menebus dosa kita, Tuhan tidak berhenti sampai di situ aja, Bapak dan Ibu. Ketika Tuhan melakukan rencana penyelamatan, Tuhan tidak berhenti hanya kita sampai diselamatkan, enggak.
Tapi saya percaya bahwa ketika kita sudah diselamatkan sama Tuhan, maka ada rencana-rencana Tuhan yang ke depan yang harus kita lakukan. Saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya berhenti, kita sudah diselamatkan, lalu kita dengan seenaknya, oh karena aku sudah diselamatkan, lalu aku berhak melakukan apa saja menurut kehendakku. Enggak, Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita, orang-orang percaya, kita tidak hanya berhenti, hanya diselamatkan. Tapi saya percaya ketika kita diselamatkan, maka Tuhan pun memiliki tujuan-tujuan yang lain dalam hidup kita. Saya katakan bahwa rencana penyelamatan itu adalah anugerah yang besar untuk setiap kita. Saya percaya Bapak dan Ibu, bahwa setiap kita hari ini kalau kita diberi Tuhan, kita hari ini bisa percaya Tuhan Yesus, itu adalah salah satu karya Roh Kudus. Dan saya percaya ini anugerah yang luar biasa. Tapi saya pun juga menyadari, ketika kita diselamatkan, maka ada agenda yang lain yang harus kita perbuat untuk hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya berhenti menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga punya rencana yang lain ke depannya. Karena itu Bapak dan Ibu, salah satunya rencana Tuhan atas hidup gerejanya adalah komunitas. Saya percaya setiap kita dipanggil itu untuk tidak hidup sendiri, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya percaya Tuhan mendesain manusia itu tidak hidup sendiri. Dari pertama kali pada waktu proses penciptaan Adam, Tuhan ngomong kepada Adam, tidak baik manusia sendiri. Akhirnya Tuhan beri penolong. Lalu setelah kita lihat Adam dan Hawa, kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam komunitas. Akhirnya setelah itu ada Adam, ada Nuh, ada Abraham, Ishak, sampai Yakub. Akhirnya menjadi bangsa, sebuah bangsa Israel. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa salah satu rencana Tuhan adalah hidup dalam berkomunitas. Yang jadi poin kita pada siang hari ini adalah apakah komunitas kita yang dalam hal ini, gereja kita, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah komunitas kita hari-hari ini, gereja kita, hari-hari ini menjadi gereja, menjadi komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau ketika kita baca di Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Paulus untuk para jemaat, kita tentu lihat bahwa Tuhan pun akan tegur jemaat yang hidupnya nggak karu-karuan. Kita tentu melihat bahwa ada banyak kisah di Perjanjian Baru, gimana Tuhan itu harus tegur jemaat yang hidupnya itu melenceng. Melenceng mungkin dari pengajarannya, pengajaran yang mulai sesat, melenceng dari pengajaran yang sehat. Tapi di satu sisi Bapak dan Ibu, Tuhan pun memuji jemaat yang hidupnya berkenan di hadapannya. Bapak dan Ibu bisa baca di kisah 7 jemaat di kitab Wahyu, bagaimana Tuhan memuji ada jemaat-jemaat yang mungkin hidupnya hidup dalam berbagai penderitaan, tetapi Tuhan pun memuji bagaimana ada jemaat-jemaat yang tetap berpegang pada iman mereka. Tapi pada siang hari ini, kita sama-sama belajar tentang jemaat di Filipi, Bapak dan Ibu. Harusnya yang poin pertama, Bapak dan Ibu, yang perlu kita belajar dari jemaat ini adalah Paulus menuliskan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Bapak dan Ibu, yang pertama kali dalam sebuah komunitas kita, yang pertama adalah ada nasihat, Bapak dan Ibu. Coba kita cek hari-hari ini komunitas kita. Apakah masih ada nasihat-nasihat yang keluar dari pemimpin kita, nasihat-nasihat yang keluar dari teman sepelayanan kita atau dari orang-orang yang di sekitar kita. Bapak dan Ibu, seringkali ketika kita dengar nasihat, itu kita tuh dalam tanda kutip ya, kita seringkali anti dengan nasihat. Karena kita memikirkan bahwa, wah nasihat ini itu nggak perlu. Nasihat itu nggak aku perluin. Teguran itu nggak aku perluin. Bapak dan Ibu, saya percaya salah satu fungsi komunitas adalah menjaga hidup kita. Supaya hidup kita itu semakin hari, bukan semakin melenceng, tapi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu saya percaya salah satu fungsi komunitas adalah ada nasihat, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika kita mengizinkan dengan senang hati, ketika kita mungkin ada salah, ada orang yang dengan sadar ngomong dengan kita, ada teman-teman sepelayanan kita yang memberikan nasihat, mungkin memberikan teguran untuk kita. Bersyukur Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena
Ketika kita mengizinkan orang untuk memberikan nasihat kepada kita, berarti Tuhan itu memakai orang itu supaya menjaga hidup kita makin hari makin serupa sama Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika kita dalam hidup kita sudah tidak ada orang yang bisa memberikan teguran, sudah tidak ada orang yang memberikan nasihat dalam hidup kita itu dalam bahaya. Kenapa? Karena kita rasa bahwa hidup kita ini baik-baik saja. Kita rasa hidup kita ini udah sesuai sama firman Tuhan mungkin. Kita rasa hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi saya percaya, Bapak dan Ibu, saya mempercayai bahwa adanya nasihat dan teguran itu membuat kita makin hari, makin membuat kita itu, oh ya, ada orang di sekitarku yang memberikan nasihat, memberikan teguran untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika kita dengar kata nasihat, ketika kita dengar kata teguran, mungkin, saya tidak bisa mengeneralisir, tapi mungkin buat setiap kita, mungkin anak-anak muda, kita udah, ketika kita dengar nasihat, kita membayangkan orang tua kita, atau siapapun yang mungkin ngomel-ngomeli kita. Kita langsung ketika kita dengar kata nasihat itu, buat kita, di alam bawah sadar kita itu langsung memikirkan orang tua kita. Memikirkan, waduh bagaimana orang tua kita, cara orang tua kita memberikan nasihat sama kita. Tapi saya rindu Bapak dan Ibu, ketika kita hidup berjemaat, kita hidup berkomunitas, kita nggak lepas dari yang namanya nasihat. Kenapa? Karena saya percaya bahwa salah satu tendensi manusia itu selalu merasa dirinya selalu benar. Salah satu tendensi manusia dari, kalau saya izin pergunakan, dari zaman Adam sampai sekarang ini di zaman modern, ada kecenderungan manusia itu merasa dirinya itu paling benar. Ketika ada sebuah konflik, ketika ada sebuah masalah, tentu kita bisa lihat ada orang yang selalu merasa benar. Karena itu Bapak dan Ibu, salah satu tujuan kita hidup berkomunitas adalah ada nasihat, ada teguran untuk kita. Saya percaya bahwa setiap kita, mungkin siapapun yang mendengar, jemaat Smart People, siapapun yang siang hari ini mendengarkan sharing ini, mungkin kita hari ini sudah tergabung dalam sebuah komunitas gereja. Hari ini coba kita cek, siapa orang selain orang tua, selain orang yang ada hubungan darah dengan kita, siapa orang yang tidak berhubungan darah dengan kita, tapi mereka memiliki akses untuk dia bisa ngobrol dengan kita, memberikan masukan, memberikan nasihat. Siapa? Kalau hari ini tidak ada orang yang bisa memberikan kepada kita nasihat, teguran, masukan, Bapak dan Ibu, saya mau katakan bahwa siang hari ini mungkin Bapak dan Ibu hidup dalam bahaya. Kenapa? Karena tidak ada orang, tidak ada otoritas yang bisa mengingatkan Bapak dan Ibu untuk apa yang Bapak dan Ibu lakukan selama ini. Jangan-jangan kita terjebak, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini benar. Padahal mungkin ada otoritas rohani kita, ada Bapak Gembala kita, ada ketua komsel kita, ada ketua youth kita mungkin, yang melihat ada sisi di mana ada kesalahan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa mereka, pemimpin-pemimpin komunitas, dipakai sama Tuhan untuk membuat kita makin hari itu makin selaras sama Tuhan. Karena itu sampai Paulus di kitab Filipi, Paulus menulis bahwa di dalam Kristus ada nasihat. Bapak dan Ibu, ketika kita salah, kalau kita baca di perjanjian lama, Bapak dan Ibu, apa yang menjadi polanya Tuhan? Ketika bangsa Israel itu hidup menjauh dari Tuhan, Tuhan dalam tanda kutip tidak langsung gepuk bangsa Israel. Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim orang untuk memperingatkan bangsa Israel. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya percaya Tuhan pun itu pada waktu di perjanjian lama sampai di perjanjian baru, Tuhan akan kirim orang untuk membuat kita itu sadar akan keberdosaan kita. Itu membuat kita itu sadar bahwa kita selama ini salah. Yang jadi masalah Bapak dan Ibu, ketika kita hari ini hidup, tidak ada orang yang bisa membuat, yang tidak ada orang yang ngomong dengan kita bahwa kita hidup salah.
Itu yang akan jadi poin kita hidup dalam bahaya, Bapak dan Ibu. Karena itu, Bapak dan Ibu, ketika kita jadi orang Kristen, jangan pernah anti dengan nasihat. Jangan pernah anti dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembalamu. Jangan anti dengan apa yang disampaikan oleh ketua youth-mu mungkin. Jangan anti dengan nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh orang tuamu. Saya percaya setiap kita tuh punya otoritas di atas kita. Entah itu orang tua, ketua youth kita, Bapak Gembala. Saya rindu bahwa setiap kita tidak anti dengan yang namanya nasihat. Tapi setiap kita menyadari bahwa nasihat yang dikeluarkan oleh pemimpin kita, itu adalah nasihat untuk membawa kita makin hari, makin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika kita baca di Filipi 1 di Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi di dalam Kristus ada nasihat. Yang poin kedua, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Yang kedua, ada penghiburan kasih, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata penghiburan kasih, ini kalau ketika kita melihat penghiburan, itu bukan bicara tentang waktu saudara rohani kita, waktu teman-teman kita di gereja itu sedang berduka. Enggak, Bapak dan Ibu. Di ayat 1 ini, di poin yang kedua, jadi di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Itu bukan hanya bicara tentang ada saudara kita yang mungkin sedang berduka, lalu kita datang, bukan. Tapi penghiburan kasih ini kalau di dalam terjemahan lain, itu artinya pengobat hati, pemberi semangat. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita ada dalam satu komunitas rohani, harusnya yang pertama ada nasihat, yang kedua ada penghiburan kasih, ada pengobat hati, ada pemberi semangat. Bapak dan Ibu, ketika kita dengar kata penghiburan kasih, ketika kita mendengar kata-kata ini, pengobat hati, memberi semangat, saya tidak mau ngejudge siapapun, tapi coba kita bayangin, Bapak dan Ibu. Ketika kita dengar kata penghiburan kasih ini, masih adakah di komunitas kita suasana penghiburan kasih di komunitas kita? Penghiburan kasih ini bicara tentang penerimaan, Bapak dan Ibu. Bicara tentang pengobat hati, memberi semangat. Saya mau kasih sebuah pemikiran gini, Bapak dan Ibu. Ketika ada saudara rohani kita atau ada orang Kristen yang lain, ketika kedapatan mereka itu berbuat dosa, ketika kita mengetahui mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang kita lakuin? Kita tunjuk dosa mereka, atau kita tetap menerima mereka. Dan ketika, Bapak dan Ibu, ketika orang itu jatuh ke dalam dosa, ini yang jadi juga perenungan kita bersama siang hari ini. Ketika orang itu jatuh ke dalam dosa, mereka lebih takut mana? Masuk ke gereja, atau mereka lebih takut masuk ke dalam tanda kutip tempat dugem? Bapak dan Ibu, seringkali ketika ada orang yang kedapatan dirinya jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam dosa yang kita tahu, teman kita atau saudara rohani kita itu jatuh dalam dosa. Seringkali orang yang jatuh ke dalam dosa itu punya rasa bersalah, Bapak dan Ibu. Rasa bersalah yang waduh, sampai mungkin mereka tuh kayak merasa dirinya nggak layak, mereka merasa dirinya tuh kotor. Nah, pertanyaan yang sama, orang yang berdosa ini, terkadang, saya tidak bisa mengeneralisir, tapi terkadang ada di satu sisi, mereka tuh lebih takut datang ke gereja daripada mereka datang ke tempat-tempat yang nggak benar. Contohnya tempat dugem lah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, kita harus akui bahwa kita, selama kita berkomunitas di gereja, kita seringkali tidak ada semangat penghiburan kasih. Tapi seringkali mungkin kita di gereja, kita sudah terbiasa untuk tunjuk orang, tunjuk dosa orang, sehingga orang yang berdosa, mereka tidak ada kekuatan untuk kembali ke gereja. Mereka tidak ada kekuatan untuk kembali lagi untuk mencintai Tuhan. Mungkin ada kesalahan dari saudara rohani kita. Mungkin ada kesalahan di mana mereka tuh kayak merasa sudah nggak layak untuk datang ke Tuhan. Itulah yang harusnya menjadi semangat kita, Bapak dan Ibu. Penghiburan kasih, memberi semangat. Bisakah ketika kita mengetahui bahwa saudara rohani kita jatuh ke dalam dosa dan kita datangi mereka tanpa penghakiman? Kita datangi mereka, bro atau sis, it's okay. It's okay, yuk kita bergerak bareng. Kita tetap
menyembah Tuhan, yuk datang ke gereja. Didatangi tetap dalam tendensi tidak menghakimi. Bapak dan Ibu, ketika kita mendatangi teman kita atau siapapun yang mungkin jatuh ke dalam dosa dan mereka mungkin tidak berani kembali lagi ke gereja, karena apa? Malu, karena mungkin mereka merasa nggak layak. Harusnya itu menjadi semangat kita, orang-orang yang ngakunya orang Kristen. Bapak dan Ibu, ketika kita gagal memuridkan atau membimbing orang-orang yang mungkin jatuh ke dalam dosa, ada orang-orang yang di sekitar kita, teman rohani kita, mungkin jatuh ke dalam dosa. Ketika kita tidak membimbing mereka, memuridkan mereka, maka ada orang lain mungkin yang tidak cinta Tuhan yang akan membimbing mereka. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mau tekankan bahwa Tuhan itu selalu memikirkan jiwa-jiwa. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita dengar di Filipi ada penghiburan kasih, mari kita cek sama-sama hari ini. Kita setiap minggu, mungkin setiap minggu kita hari ini datang ke gereja. Setiap minggu kita nggak pernah lepas dari yang namanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi mungkin di saat yang sama pun, kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang butuh penghiburan kasih dari kita, orang-orang percaya. Mari Bapak dan Ibu, saya rindu setiap kita gereja Tuhan, kita punya penghiburan kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi yang saya mau tekankan juga Bapak dan Ibu, ketika kita ngomong penghiburan kasih, ketika kita ngomong tentang penerimaan, memberi semangat, Bapak dan Ibu, saya mau katakan bahwa seringkali kita itu menerima sebuah firman, menerima sebuah, kalau saya mau katakan konten rohani, saya mendapati bahwa terkadang tidak berimbang. Seringkali di konten-konten rohani, mungkin kita lihat di scroll di TikTok atau di Instagram, mereka selalu mengedepankan penerimaan. Betul, Bapak dan Ibu. Saya mengakui bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, perlu menerima orang-orang yang jatuh dalam dosa. Tapi, Bapak dan Ibu, itu tidak berimbang. Seringkali itu timpang sebelah. Bapak dan Ibu ingat bahwa ada kejadian di mana ada perempuan yang kedapatan berzina datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Bapak dan Ibu, ketika perempuan itu kedapatan berzina, dia datang ke Tuhan. Tuh, lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Tuhan pada waktu menerima perempuan ini, Tuhan tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman untuk perempuan ini. Tuhan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyalah-nyalahkan perempuan ini. Tetapi Bapak dan Ibu, Tuhan ngomong apa? Dengan bahasa yang sehari-hari. Semua orang yang hendak melempari engkau dengan batu sudah pergi. Maka sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa. Bapak dan Ibu, seringkali kita sebagai orang-orang, kita tuntut orang lain. Mungkin hari ini ada orang yang mungkin sedang kepahitan dengan gereja. Mungkin ada orang yang kepahitan dengan komunitas rohani atau gereja tertentu, tempat di mana mereka digembalakan. Katanya, ketika aku jatuh dalam dosa, mereka nggak nerima aku. Tapi bisakah kita juga memikirkan hal yang seimbang? Apakah orang yang sudah diterima ini sudah berkali-kali melakukan dosa dan sudah berkali-kali diterima, tapi dan juga selalu mereka mengulang-ulang kesalahan yang sama? Seringkali kita menerima sebuah masukan, sebuah konten, sebuah firman yang nggak seimbang, Bapak dan Ibu. Karena itu siang hari ini ketika Bapak dan Ibu mendengar sharing ini, kita sebagai orang percaya, kita perlu menerima orang. Betul. Saya percaya bahwa kita perlu penghiburan kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi di saat yang sama, setiap orang yang jatuh dalam dosa juga tidak bisa berlindung terus bahwa ya udah, ini aku, terima aku apa adanya. Di saat yang sama, orang yang diterima terus-menerus melakukan dosa yang sama. Saya percaya ketika kita sesuai sama firman Tuhan, penghiburan kasih, menerima, dan di satu sisi yang lain, orang yang diterima harus jaga hidup juga, harus bertobat, Bapak dan Ibu. Karena itu kita tidak bisa tuntut orang terus untuk selalu menerima kita.
Sedangkan diri kita sendiri, kita tidak mau bertobat atas semua kesalahan kita. Bapak dan Ibu, ini harusnya kita menerima semua firman itu dengan berimbang. Betul, kita itu harus menerima orang yang berdosa. Tapi di sisi yang lain, hai orang-orang yang salah, hai orang-orang yang mungkin melakukan dosa, Anda juga harus bertobat. Karena itu Bapak dan Ibu, sebagai komunitas rohani, harusnya kita memiliki nasihat. Kita jangan pernah anti dengan yang namanya nasihat, dengan yang namanya teguran. Dan juga yang kedua, kita punya penghiburan kasih. Amin, Bapak dan Ibu. Biar setiap kita yang mendengar siang hari ini, kita menyadari, sudahkah komunitas rohani kita, komunitas rohani yang tempat di mana kita hari ini setiap minggu beribadah, masih adakah nasihat, masih adakah teguran-teguran untuk orang-orang di sekitar kita, dan masih adakah penghiburan kasih untuk orang-orang di dalamnya? Bapak dan Ibu, saya berdoa biar setiap kita yang mendengar siang hari ini, biar setiap kita mulai menyadari ada semangat komunitas, semangat berkomunitas dalam hidup ini. Saya percaya, saya ngomong begini bukan saya itu anti streaming, enggak Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan pun juga memakai streaming, memakai ibadah-ibadah streaming untuk supaya Injil Tuhan ini bisa semakin menyebar. Tapi yang menjadi fenomena akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu, saya melihat, saya juga sekali lagi saya tidak bisa mengeneralisir, tapi saya melihat bahwa hari-hari ini ada beberapa orang yang memilih untuk tidak berjemaat lokal, memilih untuk tidak datang di ibadah, kalau bahasa waktu COVID itu ibadah onsite, tapi mereka memilih ibadah online. Bapak dan Ibu, yang menjadi standing point saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mendesain kita untuk ibadah dalam tanda kutip secara online. Tapi Tuhan mendesain kita untuk hidup berkomunitas. Sekali lagi, saya tidak anti yang namanya streaming online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pun itu bergerak dalam sebuah komunitas. Kenapa? Saya mempercayai komunitas rohani. Karena di situ tempat kita tuh bisa ada budaya saling, Bapak dan Ibu. Ketika kita hanya ibadah online, ketika kita hanya ibadah melalui HP kita, tidak ada interaksi satu sama lain, tidak ada interaksi ketika kita lihat firman Tuhan hanya di HP kita, tidak ada interaksi dengan saudara-saudara rohani kita. Tapi saya rindu setiap kita yang mendengar firman ini. Saya tidak anti ibadah online, Bapak dan Ibu. Tentu ibadah online itu adalah salah satu tools, salah satu alat yang dipakai Tuhan ketika kita pada waktu sudah ibadah hari Minggu dan kita ingin mendengarkan kembali apa khotbah yang jadi khotbah minggu lalu, membawa berkat untuk kita, dan kita ingin share mungkin ke teman-teman kita, ke kolega-kolega kita. Aku minggu ini sangat diberkati oleh pemberitaan firman di gerejaku minggu ini, lalu kita share. Saya percaya bahwa teknologi pun dipakai sama Tuhan untuk alat kemuliaannya. Tapi yang saya tekankan Bapak dan Ibu pada siang hari ini, jika Anda belum menemukan komunitas rohani, komunitas jemaat gereja lokal, saya mendorong bahwa yuk kita cari gereja, cari komunitas tempat kita bertumbuh. Kenapa? Karena di situ ada budaya saling membangun satu sama lain, saling mendukung. Saya katakan ini mungkin buat sebagian pendengar, Anda mungkin hari ini sedang terluka dengan komunitas Anda. Anda mungkin sedang terluka dengan Bapak Gembala Anda, mungkin Anda terluka dengan ketua youth Anda, ketua komsel Anda, mungkin Anda sedang terluka. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu bahwa Tuhan itu bergerak melalui komunitas. Karena itu saya rindu setiap kita yang mendengarkan sharing ini, Anda juga memiliki gereja lokal, tempat di mana Anda bertumbuh. Di mana di situ akan ada budaya saling, Bapak dan Ibu. Bukan hanya saling membantu, saling support, saling menerima, bukan hanya itu. Tapi semua potensi yang sudah Tuhan kasih,
semua talenta yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, maka kita akan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya rindu bahwa ketika kita datang ke gereja lokal kita jadi pribadi yang mengeluarkan semua potensi, semua kemampuan yang sudah Tuhan beri untuk kita. Karena itu Bapak dan Ibu, saya menghimbau, bukan hanya kita ibadah online, tapi saya rindu carilah gereja-gereja tempat di mana Anda bertumbuh. Carilah gereja-gereja di mana Anda punya rasa aman untuk datang ke gereja itu. Saya rindu setiap kita yang mendengar siang hari ini, kita merasakan Tuhan, kita merasakan penerimaan itu. Ketika kita hari ini sudah diselamatkan sama Tuhan. Karena itu carilah komunitas yang membawa makin hari imanmu makin bertumbuh. Dan ketika Anda berada dalam komunitas itu, Anda mengeluarkan semua potensi, Anda mengeluarkan semua talenta yang sudah Tuhan percayakan untuk Anda. Bapak dan Ibu, saya tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan, karena mungkin nanti yang kedepannya kita akan sama-sama belajar di topik yang berbeda. Tapi kali ini saya ingin sama-sama kita belajar bahwa minimal di gereja kita, di komunitas kita punya dua hal ini. Kita mempunyai nasihat, jangan pernah anti dengan nasihat. Dan yang kedua, kita jangan tidak menerima orang. Ada penghiburan kasih, kita memberi semangat untuk setiap orang yang datang ke gereja, datang komunitas kita. Biarlah semangat ini Bapak dan Ibu terus ada dalam hidup kita, dalam hidup komunitas kita. Dan biar Tuhan mendapati komunitas rohani kita menjadi komunitas yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Komunitas kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan komunitas kita menjadi komunitas yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian sharing saya Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Biar sharing ini membawa berkat untuk setiap kita yang mendengar. Mungkin yang hari-hari ini sedang galau cari gereja lokal, carilah dengan tuntunan Tuhan. Jangan pernah anti dengan komunitas rohani Bapak dan Ibu. Saya percaya masih ada komunitas rohani, masih ada gereja-gereja yang hidupnya sampai detik ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya rindu setiap kita itu hidup dalam berkomunitas, hidup semakin hari makin mengeluarkan semua potensi yang Tuhan beri. Mari Bapak dan Ibu, kita mau akhiri sharing ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu menjadi kekuatan untuk setiap kami, Tuhan, yang mendengar. Biar setiap kami, Tuhan Yesus, yang hari-hari ini mungkin sedang terluka dengan komunitas rohani, yang hari-hari ini mungkin sedang kecewa dengan pemimpin rohani kami. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa masih ada gereja yang hidup berkomunitas, secara sehat. Kami rindu Tuhan buat setiap orang yang mendengarkan firman ini. Mereka hidup tidak anti dengan nasihat. Mereka tetap hidup dalam nasihat dan teguran seperti yang Kau mau. Dan mereka terus hidup dalam penghiburan kasih. Mereka bukan hanya diberi semangat oleh orang-orang sekitar, tapi mereka pun memberi semangat, memberikan dorongan iman untuk orang-orang di sekitarnya. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman ini. Biar mereka makin hari, makin mengeluarkan semua potensi yang sedang Kau tetapkan untuk mereka. Biar Kau dapati Tuhan, kami mengembangkan semua talenta, semua potensi yang sedang Kau beri. Dan Kau dapati kami Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami makin hari makin hidup serupa dengan Kau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu.